Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama, tentu saja saya ingin mengajak kita semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah pertemuan kita di rumah kediaman kami dalam rangka sesuai undangan itu adalah acara halal bihalal sekaligus konsolidasi tim relawan pemenangan Alif Sah untuk DPRD Deli Serdang. Nah, ini undangannya cukup jelas memang. Jadi sekalian selain halal bihalal, konsolidasi, artinya konsolidasi memperkuat, ya, menyatukan misi-misi dari mulai Satgas tentunya, Satgas FKSMM, ketua BKM yang tergabung dalam FKSMM, kemudian para ustadz-ustadz yang tergabung dalam relawan, dan tentu ibu-ibu pengurus musabihim, dan juga para jemaah-jemaah yang juga bersedia menjadi relawan, jemaah-jemaah FKSMM, jemaah-jemaah musabihim yang berkenan dan bersedia menjadi relawan saya. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga pada semua yang sudah hadir. Selawat berangkai salam sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di yaumil akhir kelak nanti, di suatu pengadilan akhir, yaumil masyar nanti, pada masyar nanti, pengadilannya Allah, dengan senantiasa kita berselawat, mudah-mudahan Rasulullah memberikan syafaat kepada kita, di mana di sana sibuk kita memperjuangkan hidup kita sendiri, mencari keadilan, mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita lakukan. Alhamdulillah dengan senantiasa berselawat, insya Allah Rasul memberikan pertolongan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini cuacanya hujan. Mudah-mudahan ini adalah satu keberkahan dari Allah. Ya Pak ya. Jadi biar tentu yang selanjutnya saya menghormati dulu satu persatu, walaupun nanti nggak bisa satu persatu semua, tapi yang terutama tentu tuan guru kami, tuan guru kita semua, yaitu Al-Ustadz Dr. Andes Haji Yazid Fikri Lubis Al-Madinah. Ya, beliau ini memang kemana-mana sudah. Insya Allah saya akan dampingi beliau ini. Saya belajar sama beliau terus. Kedua, kita hormati sama-sama, yaitu Ketua Forum Komunikasi Masjid dan Musola Sunggal dan Betaling Baru, yaitu Ustadz Muhammad Hendo SPDI SPDI ya, duluan SHI nya ya. Beliau ini sosok Ustadz juga yang memang konsisten. Beliau juga yang menjadikan saya bersedia jadi caleg lagi hari ini Pak. Mungkin tanggal 8 itu insya Allah sudah pendaftaran di KPU. Kalau nggak karena beliau, saya sebenarnya udah capek. Karena ada tujuan beliau juga, ingin ada orang yang mewakili keluarga kita di sini dengan pertimbangan beliau. Alhamdulillah saya akhirnya bersedia, dan kebetulan PKS juga memberikan kesempatan kepada saya, mencalonkan saya, gitu. Bukan kita yang meminta kepada partai mencalonkan dan didukung oleh Ustadz Hendro dan kawan-kawan. Malam hari ini mohon maaf saya dengan segala kekurangan saya, penempatan atau penerimaan kami dengan kondisi rumah yang seperti ini memang sebenarnya di luar dugaan. Ya, ini mungkin keberkahan dari Allah juga. Saya pikir hanya 60 orang aja, ternyata lebih 1000 orang di luar. Alhamdulillah. Ya, ini merupakan keberkahan. Alhamdulillah sampai ada yang di luar ya. Jadi kemudian yang saya hormati juga para ustadz, ada Ustadz Ramli, Ustadz Zulkarnain Al-Wafi ada, kemudian Ustadz Basori, ini luar biasa, Ustadz yang jadi idaman menurut saya, ya, karena pernah saya mendidikkan anak saya pun di pesantren yang beliau asuh. Jadi memang dengan tangan dinginnya, ya, beliau ini sangat luar biasa. Kemudian ada Ustadz lagi datang. Ada dua itu. Tadi semalam 10. Ada 2 orang. Ustadz Sidik, Rasidin, Ustadz Samsir ada? Ustadz Sariaman juga. Karena yang berkenan datang itu 10 orang sebenarnya.
Jadi mungkin ada 6 orang yang sudah hadir, dan tentu saya ingin hormati juga para seluruh ketua BKM. Ini ada Pak Jalal, saya nggak paham satu-satu ini ketua BKM ya, Pak Anto ya, ini juga. Oh iya, oh Pak Hendro ya, Hendro. Iya. Jadi yang di luar mungkin ada juga ketua BKM di sana, tapi Pak Sidik merangkap ketua BKM. Jadi ya alhamdulillah dengan perahu PKS ini, insya Allah kawan-kawan saudara-saudara saya yang tergabung dalam FKSMM ini mudah-mudahan dibukakan pintu atau diketuk pintu hatinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena tadi bisa jadi kalau nggak kita merubah, siapa lagi merubah? Dari PKS sebenarnya sederhana aja. Jadi secara umum kami dari PKS ini memperjuangkan perut harus kenyang. Jadi kalau saya udah duduk nanti insya Allah ya dari relawan informasi dari relawan ini jangan ada lagi kelaparan warga kita. Jangan ada yang kekurangan beras pula lagi di rumahnya. Untuk makan besok pun belum ada hari ini. Itu yang perlu kita perjuangkan. Gak usah saya nggak usah membangun ini bangun itu, pemerintah yang membangun, kita yang memperjuangkan. Ya, kemudian kerja mudah. Kalau kerja mudah ini sebenarnya memang sulit, kerjanya sulit. Tapi saya sudah lakukan. Pak Samsul itu tahu juga, beliau saya juga. Sudah tahu apa yang saya sudah lakukan, dan mungkin di kampung Asam ada beberapa orang yang sudah dulu masuk kerja sampai saya pun lupa. Ya. Jadi kebetulan saya adalah ketua HRD Klub Tunggal Pinggir Langkat, menaungi perusahaan-perusahaan yang ada di pinggir Tunggal Langkat. Jadi saat ini ya memang kadang-kadang kondisi ekonomi saat ini ketika kita cari kerja susah memang. Ya. Tapi ketika nanti sudah duduk di sana, mungkin ada cengkraman kuku saya jadi lagi kepada perusahaan. Saya bilang Pak Samsul titip dulu satu orang warga saya, bilang, ya mungkin anggota saya kan dipertimbangkan, dicarinya kan tempat Pak Samsul, dicontoh aja. Kalau sekarang mungkin belum ada Pak, alasannya ada aja, ini lagi susah Pak, bahan nggak ada. Ya, tapi kalau sudah kita di sana, mungkin mudah-mudahan itu mempermudah kita untuk membuka kesempatan bagi remaja-remaja yang kerjanya mungkin terutama pasti di pabrik. Ya. Kemudian sehat ini PKS ingin semua itu sehat. Kalau ada BPJS mudah berobatnya. Yang susah nggak ada BPJS Pak. Kita udah nggak ada uang, BPJS nggak ada. Pak Slamet kan tahu ya kan. Itu kan program Pak Slamet perlu desa juga ya kan beliau. Nah PKS juga punya program yang nggak punya kartu BPJS. Itu diperjuangkan yang BPJS-nya didanai oleh yang dibayarkan oleh pemerintah kepada BPJS Kesehatan. PBI ya Pak, nama istilahnya PBI ya. Jadi itu yang diperjuangkan, tapi rumah sakitnya harus rumah sakit pemerintah, ya rumah sakit pemerintah. Jadi seperti kalau di sini semalam tuh anak satgas kita kan sakit nggak punya kartu BPJS. Saya bilang kalau memang mau dibawa ke Opname jadi harus ke rumah sakit Haji Pancin. Minta surat tidak mampu dari desa ditandai camat. Jadi itu yang kita perjuangkan. Kemudian saat ini kita sudah juga jalankan sebenarnya KTP yang belum bisa cetak katanya 6 bulan lagi baru cetak. Itu kadang-kadang ada sebenarnya. Ya memang kebetulan kadang-kadang ada belangkonya kosong memang. Tapi kami punya program untuk mempercepat itu. Semalam ada salah satu anak satgas kita baru ngurus KTP baru, sudah foto, berarti sudah foto dia. Spesinya WA kan, nanti kita urus di sana. Itu kita melayani itu, nggak usah ikuti biaya. Ya itu Pak Arif urusannya. Dan itu sudah kita lakukan. Jadi belum jadi anggota dewan kita sudah bekerja sebenarnya. Tapi masyarakat kan nggak tahu, dan saya juga nggak mau gembar-gembor Bapak Ibu. Tapi orang yang tahu, mereka tahu saya sudah bekerja. Ya. Kemudian murah. Nah ini tadi kebijakan tadi yang Pak Ustadz sampaikan tadi, ini kan kebijakan politik ini, harga-harga juga semua. Tentu kita yang pertama anggota dewan di sana itu mengawal perda-perda ya, kalau untuk daerah-daerah Deli Serdang, daerah Kota Medan, PKS itu mengawal perda-perda yang berhubungan dengan ibadah. Karena sekarang ini yang ini persentase non muslim dan muslim sudah 50-50. Sehingga mereka itu di sana menuntut kesamaan hak dengan muslim. Pembangunan masjid, bantuan untuk masjid, mereka sama minta, ya
Kalau memang masjid 50% kan 50%. Kan gitu dia. Kalau dulu bangun masjid gampang, sekarang nggak susah ya. Karena mereka menuntut hak yang sama. Jadi itulah beberapa yang perlu saya sampaikan. Dan ini juga harus berkat dukungan semua kawan-kawan semua. Kenapa relawan? Nah ini relawan inilah yang bekerja sebenarnya. Bagaimana menyampaikan kepada masyarakat bahwa pilihan kita adalah warga kita, dan ini sudah kami jamin, diberikan garansi kok. Kalau calon tadi didukung, dia lupa ya, kan ada yang bisa memberikan garansi. Saya di bawah naungan Ustadz, datangnya ke Ustadz Ejin Uti Lubis, melapor ke Ustadz Ejin Lubis, saya kan nggak berani lah. Ustadz Hendro, Ustadz Samsir, tapi ini nggak gampang, nggak mudah juga. Saya maunya ini semua terukur, Pak. Jadi tim relawan itu bukan hanya sekedar ngomong tim relawan. Saya maunya tim relawan itu punya data dia. Data, misalnya Pak Ustadz Ramli, dia relawan saya. Minimal 20 orang dari dia, ya, dengan data yang dari dia dan sudah dia sosialisasi dan bersedia mendukung saya. 20 orang aja, 1 orang. Nomor nama, nomor KTP, ya kan, alamat, TTS mana, kan jelas itu. Kan bisa. Sudah kita kunci dia, jadi terukur semua sebenarnya. Bukan acak, tiba-tiba kalau kita menang, oh saya dulu dukung Pak Ade gitu. Karena yang semalam saya kalah pun Pak Ade yang datang ke rumah minta bantuan ke saya tahu dia di pihak cari yang lain, gitu loh Pak. Datang kemarin karena susah. Nah, kamu kan kenapa nggak minta sama sekolah, dia bilang. Karena saya tahu dia tim relawan yang jadi itu. Jadi kalau begini dia, saya nggak ada alasan untuk menolak. Butuh makan, butuh apa, saya ada alasan untuk menolak. Memang dia dukung saya, Mas. Daripada nanti kita secara acak saja, ternyata dia nggak memilih saya. Jadi kalau ini kita bertanggung jawabkan. Makanya nanti relawan-relawan itu harus mengisi. Yang lalu saya dapat 2.300 suara tanpa pakai uang. Tapi kalau untuk pertemuan memang kita subsidi pertama, ya kan? Jadi 2.300 itu bukan sedikit juga sebenarnya. Dengan kita hanya ketemu meyakinkan, sementara orang lain serangan pajar, kan gitu kan? Nah itulah. Memang perjuangan ini nggak mudah, tapi insya Allah mudah-mudahan kalau kita bersatu dan ingin merubah negara, tatanan negara, cara kelola negara ini, PKS sudah berkoalisi dengan 2 partai lainnya, yaitu Demokrat dan Nasdem. Dan dengan kondisi negara seperti ini, yang pengelolaannya Pak Slamet tahu kali sangat berani jadi kades, dia ngomong, saya salut ini. Ya kadang-kadang nggak cocok sama kita cara tata kelolanya ini. Dan kami ingin mengusung Anies ini supaya melakukan perubahan-perubahan. Jangan ada 15.000 proyek itu dibutuhkan Cina. Sekarang gitu ini. Sementara kita banyak nganggur. 15.000 proyek itu kerjaan Cina nanti. Sudah di setting sudah. Jadi ini Anies berani dia stop reklamasi. Karena reklamasi itu kepentingan mereka, bukan untuk kita. Ya, bangun pulau-pulau di sana, nanti didatangkan sukong-sukong dari Tiongkok sana, diberikan KTP, itu apa namanya, sarana lintas dari negara Tiongkok sana melalui itu masuk ke Indonesia. Anies bisa menetapkan itu masuk. Sama ini luar biasa nih, banyak hal yang di apa luar biasa, tahu semuanya. Tapi itulah, kalau kita alas sopo menjadi pemimpin mono-mono lain, ya udah pilih aja kita. Kalau kita 2024 ini juga tetap presidennya dari mereka, Pak Irwan, ya insya Allah kita ibadah gelas yang kotor tadi. Isi sedikit. Bisa lagi ibaratnya bersama kita. Oh, nggak boleh nanti mesti ada sertifikasi dari mereka. Itu ada hampir ya. Pusat-pusat harus dapat sertifikasi dari mereka yang sesuai dengan keinginan mereka. Gitu. Ya, jadi ini harapan saya. Dengan kerendahan hati saya memohon dari kita semua. Baiklah pembicaraan kita semua. Memang Pak Arif belum bisa berikan apa-apa. Insya Allah. Saya sudah bilang istri saya,
Udah. Ini jihad ini sendiri. Pertama kan kalau jadi kades kan Pak Wajar. kita makan kepada kades, ya kan Pak Muhammad? Kalau Pak Arif makan kepada anggota dewan. Jadi anggota dewan ini tujuannya Mas Samsul. itu apa namanya, jihad lah, membantu lah, insya Allah. Nah kalau saya melenceng, saya mohon kepada para ustaz-ustaz, ya insya Allah nanti saya mau buat apa namanya, asosiasi ustaz ya. Walaupun sudah ada, saya akan perbaiki karena manajemen saya memang. Jadi kalau ustaz-ustaz ini nanti kita ada satu apa namanya, kayak kami di manajemen pusat itu ada namanya asosiasi HED Club. Ustaz-ustaz harus ada wadahnya gitu. Ustaz harus ada wadahnya. Semalam kami bisa ke masjid rumah dinas gubernur pun karena relasi juga. Bahwa Ustaz Ustaz Yazid, alhamdulillah mereka senang sekali dengan ceramah beliau ini. Dia minta nomor bahkan, nah itulah kita. Jadi kalau bisa Ustaz pun ada wadah. BKN sudah ada wadah, tinggal kita perbaiki aja. Satgas juga solid, ya Pak Noni, alhamdulillah. Jadi banyak yang kita lakukan nanti, tapi intinya tadi bilang Ustaz Yazid, bukan hanya sekedar ngomong-ngomong kayak dukung ke TPS, itu yang penting. Ya kan? Kalau dia dukung tapi di rumah tidur, ya bukan dukung itu. Itu sama membiarkan orang-orang itu kembali lagi memimpin, kembali lagi mewakili kita. Mau mereka buat apa kita kan tinggal ikut aja. Kalau bisa 2024 ini jangan seperti itulah, harus ke TPS semua. Kalau yang sakit nggak bisa kan bisa bukan itu bisa dibawa, yang didatangi. Nah itu harus kita perjuangkan. Kawan saya manajer di perusahaan saya itu Kristen Pak, ya ada kemonaannya belum dapat surat panggilan suara, mereka marah, dia datang itu desa, kenapa belum dapat kan? Mereka perjuangkan satu suara mereka perjuangkan, kita kan nggak dapat ya wes kan nggak capek dengan TPS, itu nggak jalan kan? Nah, itu dia penyakit kita, itu yang harus kita rubah kita ini. Tapi nanti mungkin di pertemuan lain kali kita lebih detail lagi Pak Ustaz ya, jangan udah malam. Saya cukupkan, mohon maaf saya sekali lagi ibu-ibu ya, mudah-mudahan solid bu ya, biar semuanya kita buat program ya. Demikian bisa kami sampaikan, mohon maaf saya lebih kurang. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.